Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin 'adzim wa atubu ilaih. Alhamdulillah ta'ala wa li Muhammadir Rasulillah. Bila hadu sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa kiyati wa qarabati wa ahli baitihi wa azwajihi wa syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. ونخص إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الدين إياك نعبد وإياك نستعين ونخص إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخنا ونخص خاصة إلى حضرة مشايخنا مع أهل ربيع ونخص إلى حضرة جميع أستاذنا وأستاذاتنا ولمعلمنا ولمتعلمين جميع مؤلفي كتبنا الذي تعلمناها وعلمناها وفضل ذنوبها ونفعنا الله بعلومه في الدين والدنيا والآخرة ولله لهم الفاتحة. ومن إياك نعبد وإياك نستعين ونخص إلى حضرة جميع بيننا وبين أمهاتنا وأمهاتنا جداتنا وجداتنا وأخوالنا وخالاتنا وعمامنا وأمهاتنا وأخواتنا وإخواننا وأخواتنا. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa nakhussu hasatan khassa ila hadatil mahadatil syekh Safi hadzal kitab. Ghafir lahum ya Allah wa tub tawbatan taqabbal a'maluna wa qabul. Wa ala hadhihi niyyati salat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Al-babu rabi'i ay hadza babu rabi utawi iki kubab kang kaping 4 fi adabil muta'allimi fi durusihi wa ma ya'tamaduhu ala syekh rafaqatah wa fihi salasatu asyara naw'an minal adab. Bab 4 yaitu menjelaskan tentang seorang muta'allim, seorang pelajar, seorang talabul ilmi, seorang santri terhadap pelajarannya. Wa fihi salasatu asyara naw'an minal adab. Adab seorang santri atau akhlak seorang santri, seorang belajar terhadap pelajarannya dan hal-hal yang harus dipegang ketika bersama-sama dengan seorang syekh, dengan seorang ulama, seorang guru beserta teman-temannya. Mengenai hal ini ada 10 etika yang perlu diperhatikan. Al-awwal ayyabda'a bi fardi ainihi fayuhassilah awalan arba'ata ulumin. Pertama yaitu hendaknya seorang talibul ilmi, seorang muta'allim, seorang pelajar hendaknya belajar memulai pelajaran dengan pelajaran-pelajaran yang sifatnya fardu ain, sehingga pada langkah pertama ini ia cukup menghasilkan 4 ilmu pengetahuan. Yang pertama ilmu dzatil aliyah. Yang pertama yaitu seorang pelajar harus mengetahui tentang ilmu tauhid, yaitu ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah, dan ia harus mempunyai keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mawjudah wa yakfihi ayyataqida annaha mawjudah. Punya keyakinan bahwasanya mempunyai i'tiqad Allah Ta'ala itu adalah mawjud, Allah itu adalah bersifat ada. Kemudian qadimatun, Allah Ta'ala itu mempunyai sifat terdahulu. Baqiyatun, mempunyai sifat kekal, sifat baqa, sifat tetap. Munazzahun anin naqaisi, serta tersucikan
daripada sifat-sifat kurang yang mempunyai sifat sempurna. Wa ilmu sifat yang kedua yaitu harus mengetahui tentang ilmu yang mempunyai menjelaskan tentang keyakinan. Maksudnya adalah wa yakfihi ayyatakida annaha wa yakfihi ayyatakida anna dzatal aliyata muttasifatun, bahwasanya zat yang maha luhur yaitu Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak kuasa, mempunyai hak kuasa al-aliyah, mempunyai sifat iradah yaitu berkehendak, serta mempunyai sifat ilmu mengetahui, wal hayati wal ilmi mengetahui, wal hayati sifat hidup, wasam'i mendengar, wal basari mempunyai zat atau sifat ningali atau melihat, wal kalami dan mempunyai sifat gunuman. Yang ketiga, asalisu ilmu fiqhi, yaitu mengetahui tentang ilmu fikih. Wa yakfihi ma yutayaqqanu bihi ta'atahu min taharatin wa salatin wa siyamin. Ilmu fikih di sini adalah ilmu yang mencakup untuk dipergunakan mengetahui ilmu-ilmu syariat Islam yang diambil dari dalil-dalil syarak yang berupa tafsili, dan ilmu ini merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mampu menghantarkan seorang thalibul ilmi, mampu mengantarkan seorang pemiliknya, seorang muta'alim untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan cara taat, dimulai dengan cara-cara bersuci, dengan cara-cara sholat serta puasa. Ar-rabi'u ilmul ahwal, yang keempat yaitu ilmu tingkah laku. Bisa dikatakan ilmu ahwal ini adalah ilmu tasawuf, wal maqamati wa makhadi'in nufus wa makayidiha, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang keadaan-keadaan sesuatu, ahwal dan ihwal, menjelaskan tentang makom, tentang tempat, tingkatan, dan membahas tentang rayuan dan tipu daya nafsu dan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu itu sendiri. Wasani ayat ba'a fardu ainihi bita'allumi kitabillahil aziz. Tadi di awal bab 4 dikatakan bahwasanya akhlak seorang pelajar terhadap pelajarannya itu akan memperoleh suatu ilmu dengan syarat mereka harus memenuhi beberapa kriteria atau beberapa etika. Yang pertama yaitu harus memulai pelajaran dengan pelajaran-pelajaran yang sifatnya wajib. Kemudian yang kedua, ayat ba'a fardu ainihi bita'allumi kitabillahil aziz, yaitu secara keseluruhan ilmu yang harus kita peroleh yang berkaitan dengan fardu ain. Apabila pelajar murid tersebut orang-orang yang mempunyai harta, di sini dikatakan mempunyai harta yang melimpah, artinya min jumlatil aghniya, termasuk bagian daripada orang-orang yang mampu, orang yang kaya, maka ia harus mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, yakni seperti ilmu ekonomi, seperti ilmu iktisad, kemudian
Dia tidak diperbolehkan untuk mengamalkan apa yang ia dapat, tidak diperbolehkan untuk mengimplementasikan sebuah ilmu yang ia dapat sebelum ia mengerti tentang hukum-hukum Allah. Ya, sebelum dia mengerti tentang hukum-hukum Allah. Wasalis, adapun yang ketiga, ayyahzara fi ibtida'i amrihi minal istighal. Yang ketiga yaitu sejak awal seorang muta'allim, seorang pelajar harus bisa menahan diri dan tidak terjebak pada pembahasan mengenai hal-hal yang masih terdapat perbedaan pandangan. Tidak ada persamaan persepsi di antara para alim ulama, di antara para khilafah, dan secara mutlak baik yang berhubungan dengan pemikiran yang bersumber dari Allah. Karena apabila hal itu masih dilakukan oleh seorang muta'alim, maka sudah barang tentu akan membuat hatinya bingung dan akan membuat akal pikirannya tidak tenang. Ini yang dibahas dalam pembahasan yang ketiga, ayyahdzara fi ibtida'i amrihi minal istighal fi ikhtilafi bainal ulama wa bainan nas mutlaqan. Itu sam'iyat fa innahu yudhisil aqlah bal yattaqinu awalan kitaban wahidan fi fannin wahidin. Jadi ketika nanti ada perselisihan, ya, ada ketidakyakinan pada pendapatnya tersebut, maka harus minta ditashihkan, diteliti kepada seorang syekh atau kepada seorang guru yang jelas sanadnya. Ya. Ya. Kemudian fa innahu yaduyyu zamanahu fa in kana tariqata syaihi naqlal madzahibi wal ikhtilaf wa lam yakun lahu ra'yun wahidun. Ya. Apabila santri tersebut mempunyai basic, ya ini mempunyai suatu kenukilan, memindah, meresum, memperbesar maksudnya, dari satu pendapat ke pendapat yang lain, dari satu kitab yang satu kepada kitab yang lain, tanpa adanya hal-hal yang mewajibkan, ya. Maka karena apabila itu dilakukan, maka akan muncul indikasi yang tidak baik dan merupakan pertanda bahwanya kebosanan akan menjadi satu tanda bagi orang yang tidak bisa memperoleh akan kebahagiaan itu sendiri. Ini sudah jelas, ya. Wa amma idzan taha wa ta'akkadat ma'rifatuhu fal aula alla yad'i fannan minal ulumi syar'iyyah. Namun apabila sang santri, sang muta'allim, sang thalibul ilmi, ya, tidak mempunyai basic, tidak mempunyai latar belakang kemampuan yang sudah memadai dan menukil suatu permasalahan, maka hanyalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan yang ia miliki, dan lebih baik adalah hendaknya ia tidak meninggalkan satupun dari pelajaran-pelajaran ilmu agama, yakni yang mencakup tentang syariah, karena yang bisa menolong hanyalah takdir Allah. Semoga, ya, umur yang diberikan Allah kepada kita, ya, akan bermanfaat bagi kita sehingga bisa menuntut ilmu yang telah disyariatkan dan diwajibkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa rabi'u ayusahhiha ma yakra'uhu qabla hifdhihi tashihan jayyidan imma ala syekh aw ala ghairihi mimman yutaqayyanuhu. Yang keempat, etika yang keempat, akhlak atau etika seorang muta'alim yang keempat, yaitu sebelum menghafal, ya,
sebelum santri atau muta'alim menghafal akan pelajarannya, sesuatu hendaknya seorang pelajar tadi harus mentashihkan. Mentashihkan itu adalah untuk meneliti terlebih dahulu kepada seorang syekh, kepada seorang ustadz, kepada seorang muallim, kepada seorang kiai terlebih dahulu, kepada orang yang lebih alim, yaitu orang yang mempunyai kapabilitas dan ilmunya yang tinggi, ya, mempunyai kemampuan yang cukup, dan setelah selesai diteliti oleh syekh tadi, oleh gurunya, barulah ia menghafalkan pelajaran yang diwajibkan kepadanya. Ya. Wal khamisu, etika yang kelima, ayyubakkira li sima'il ilmi la siyamal hadis wala yuhmilul istighal bihi wa bi ulumihi wan nadhra fi isnadihi wa ahkamihi wa fawaidihi wa lughatihi wa tuwarikhihi wa ya'tani awalan bi sahihil Bukhari wa Muslim summa baqiyatul kutubil usulil mu'tamadah fi hadha sya'n kamuwatta al-imam lil imam Malik wa sunan Ibnu Dawud, sunan Ibnu Nasa, sunan Ibnu Majah, Imam Nasa'i wa jami' Tirmidzi. Wala yanbaghi ay yaktasira ala ma huwa aqallu min dzalika. Wa ni'mal mu'in lil fiqhi kitab sunanil kubra li Abi Bakr al-Baihaqi fa innal hadis ahadu jinahil ilmi bis syari'ati mubayyinu li katsiri minal jinah al-akhir wa huwa al-Qur'an. Yang kelima, yaitu pengkajian suatu ilmu bagi seorang muta'alim, bagi seorang talibul ilmi, yakni berangkat lebih awal, lebih pagi, lebih bukur dalam istilah bahasa Arabnya, yakni dalam langkah untuk menuntut ilmu, wala yuhmilul istighali bihi, tidak menyibukkan diri, ya, wa bi ulumihi wan nadhri fi isnadihi, sanadnya harus jelas, ya, sehingga akan memperoleh hukum-hukum juga yang jelas, apalagi berupa ilmu hadis, ya, apalagi yang kita tuntut ada ilmu hadis dan tidak menyia-nyiakan seluruh kesempatan yang ia miliki untuk menggali ilmu pengetahuan dan meliti sanad-sanadnya jelas, tidak mengkotek suatu hadis itu perawinya, artinya mutasil sampailah kepada kita, kepada Nabi kita, Kanjeng Nabi, itu sanadnya, hukum-hukumnya, kemanfaatannya, kemudian lebih-lebih yang berkaitan dengan kitab yang tercantum dalam Imamuna al-Imamul Bukhari wa Muslim, yang dinukil hadis yang dikeluarkan oleh beliau Imam Bukhari dan Muslim, yang merupakan hadis yang dikeluarkan oleh beliau berdua, beliau imam berdua, adalah ittifaq kesepakatan ulama bahwasanya hadis itu adalah tidak diragukan kesohihannya. Wasadis, etika yang keenam, idza syaraha mahfuzatihi al-mukhtasirat wa dhabata ma fiha min al-ishkalat wal fawaid al-muhimmat intaqala ila bahsil mabsutati ma al-mutala'ati daimah wa ta'liqi ma yamurru bihi wa yasma'uhu min al-fawaid an-nafsiyah wal masail. Ketika seorang muta'alim telah mampu menguasai ilmu yang ia pelajari yang berkaitan dengan ilmu hadis sebagaimana disebutkan di etika yang kelima tadi, maka harus menguasai juga terhadap ilmu apa yang ia hafalkan, walaupun masih dalam tahap ikhtisar. Ikhtisar itu adalah menyingkat, meringkas. Ini lebih ihtiyat, lebih hati-hati, dan bisa menguraikan kemuskilan-kemuskilan
yang ada dan serta faedah-faedah yang sangat penting, maka ia diperbolehkan pindah. Kalau sudah memahami hal tersebut, maka di sini dianjurkan untuk pindah ke mabsutot, ya, untuk pindah kepada pembahasan kitab-kitab yang lebih besar serta kitab-kitab yang tiada henti akan keterangannya yang begitu luas, kemudian terus-menerus menelaah tanpa mengenal rasa lelah, sebagaimana yang telah dikomentari oleh beliau Imam Malik yang merupakan mengarang musonib daripada kitab Muwatta. Kemudian ada juga di Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai, serta Ibnu Majah yang kesemuanya adalah merupakan ulama-ulama hadis. Ya. Wasadisu idza syaraha mahfuzatahu al-muhtasarat wa dabata ma fiha min al-iskalat wal fawaid al-muhimmat intaqala ila bahsil mabsutat. Ini sudah saya sampaikan tadi. Artinya kalau ketika kita sudah memenuhi etika yang kelima, kalau sudah terpenuhi semua, maka dianjurkan bagi si muta'alim, penuntut ilmu, seorang santri, kalau kita katakan sekarang itu, atau thalibul ilmi, untuk pindah ke pembahasan kitab-kitab yang keterangannya lebih gamblang. Wasabi'u ayalzama halaqata syaikhihi fit tadris wal ikra idza amkana fa innahu la yaziduhu illa khairan wa tahsilan wa adaban wa tafdilan wa yajtahidu ala muwadhabati khidmatihi wal musara'atu ilaiha fa inna dzalika yaksibuhu syarafan wa tabjilan wa la yaktasiran fil halaqati ala sima'i darsihi faqat idza amkanahu bal ya'tani bisa'ri durusil masyruhati dhabtan wa ta'liqan in ihtamala dhahnuhu dzalika wa yusyariku ashabaha hatta ka'anna kulla darsin lahu ya fa in ajaza an dhabti jami'aha faliyatan bil ahammi fali ahamma biha fali ahammin minha wa yanbaghi ayyatadzakara li talabati ma waqa'a fi majlisi syekh minal fawaidi wad dawabiti wal qawaidi wa ghairi dzalika. Yang ketujuh yaitu seorang muta'alim harus selalu mengikuti halaqah, kegiatan, diskusi atau musyawarah dengan gurunya. Artinya dalam semua aspek kegiatan pembelajaran, kalau memang memungkinkan ia membacakannya. Karena hal itu apabila dilakukan oleh seorang santri, maka mereka akan selalu mendapatkan kebaikan, menghasilkan setiap sesuatu yang ia harapkan, dan akan bertampak positif akan cita-cita yang ia inginkan, serta memperoleh sopan santun yang baik, serta akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan yang diraih oleh status mereka sebagai muta'alim atau sebagai santri. Santri harus selalu bersungguh-sungguh dalam berkhidmat, dalam mengabdi kepada seorang syekh, kepada gurunya, karena akan menghasilkan suatu kemuliaan, suatu penghormatan. Dan apabila memungkinkan, santri tidak boleh mengadakan diskusi halaqah dengan gurunya hanya untuk mendengarkan pelajarannya saja. Bahkan ia harus mujahadah, harus bersungguh-sungguh dalam setiap pelajaran yang diterangkan oleh seorang gurunya, yakni mendengarkan dengan tekun, konsentrasi, fokus, dan penuh perhatian. Apabila hal itu bisa dilakukan dan hatinya tidak merasa keberatan dan selalu mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya, dengan teman-temannya, sehingga setiap pelajaran yang dia lakukan yang telah disampaikan oleh sang gurunya
maka akan ia kuasai dengan baik materi-materi yang telah disampaikan oleh beliau-beliau. Apabila ia tidak mampu untuk menguasai secara keseluruhan, maka hendaknya ia memprioritaskan pelajaran yang lebih penting yang terlebih dahulu, kemudian baru pelajaran-pelajaran berikutnya. Sebagaimana yang diungkapkan dalam etika untuk santri terhadap pelajarannya. Wasaminu yang ke-8, etika yang ke-8, akhlak seorang santri kepada pelajarannya. Idza hadara majlis syekh yusallimu alal hadirin bisautin yusmi'u jami'ahum. Etika yang ke-8, ketika seorang santri hadir di majelis syekh, di tempat gurunya, yusallimu alal hadirin, maka santri tadi harus memberikan salam, mengucapkan salam kepada para hadirin yang ada, bisautin, dengan suara yusmi'u jami'ahum, yang bisa didengar, bisa didengarkan oleh si mustami'in tadi. Wa yakhussus syekh bi ziyadati tahtahu akramo, lebih-lebih yang lebih diprioritaskan, lebih diutamakan adalah bagi guru yang suatu kepastian guru itu adalah merupakan kemuliaan bagi kita. Oleh karenanya di sini sudah jelas, apabila pelajar mengucapkan salam ya pada sebuah di forum pertemuan ya, wal hadirun bitaqaddumi wa takhuttu aw ya'lamu min halihim isyara dzalika fala ba'sa ya. Jadi apabila pelajar mengucapkan salam pada sebuah forum di tempat pertemuan di majelis syekh tadi yang disebutkan di etika di ke-8 itu, maka ia tidak diperkenankan melewati orang-orang yang ada di tempat tersebut untuk mendekat pada sang kiai. Di Al-Quran sudah jelas, wala tajassasu, wala apa itu, etika dalam majelis itu sudah jelas. Artinya mempersilahkan orang yang lebih mulia, yang lebih sepuh ketika hadir dalam majelis kita. Dan kita dianjurkan dalam etika itu untuk berdiri tiada lain adalah ta'ziman wa tahriman, untuk memuliakan kepada beliau. Yang jelas orang yang mempunyai ilmu dalam arti seorang syekh, di situ derajatnya sangat diangkat oleh Allah dan sangat dimuliakan oleh Allah sesuai dengan firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wattasi'u alla yastahiyah min su'ali ma ashkala alaihi wa tafahumi ma lam yaqiluhu bitaluttufin wa husni khitabin wa adabin wa su'alin. Wa qad qila man raqqa wajhahu anis su'al zahara naqsuhu inda ijtima'i rijali Allah. Ini sangat jelas. Ini kadang-kadang diabaikan, diremehkan oleh seorang santri di etika yang ke-6 ini, di mana seorang santri hendaknya tidak segan-segan, tidak perlu malu-malu menanyakan sebuah persoalan yang menurutnya sangat muskil. Sangat muskil itu maksudnya tidak jelas ya, tidak jelas, pelajaran yang sulit untuk dipahami dan memahami setiap sesuatu yang belum ia pahami dengan baik dan benar dengan menggunakan bahasa yang lembut, bahasa yang halus, baik perkataannya dan menggunakan kata sopan dan santun. Maka suatu ketika pernah dikatakan bahwa barang siapa dari antara kalian mukanya tampak rasa malu untuk menanyakan sesuatu ilmu yang ia pelajari, maka akan tampak pula kekurangannya ketika dia berkumpul dengan orang lain. Artinya jangan tampakkan kekurangan kita ya. Jangan ditampakkan di khalayak ramai kalau kita itu tidak paham akan ilmu yang diterangkan oleh seorang guru. Kita jangan malu bertanya. Ketika kita malu bertanya,
maka sesuai dengan pepatah akan sesat di jalan. Tuh. Jadi malu bertanya, sesat di jalan. Wal ashiru ayyura'iya naubatahu fala yataqaddimu alaiha bighairi ridha man hiyalah. Ruya anna ansariyan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu wa ja'a ba'dahu rajulun min Saqifin. Etika yang ke-10, etika artinya akhlak seorang santri, seorang muta'alim, seorang muthalibul ilmi kepada pelajarannya, yaitu bila dalam belajar santri menggunakan sistem serogan. Sistem serogan ini bahasa Jawa, kalau kita di bahasa Indonesia kan itu ya ngaji serogan, nyetor ke guru seperti ngaji Al-Quran. Masa-masa dulu itu ngaji, nanti pada saatnya giliran secara bergiliran setor kepada guru, itu sistem serogan. Dan ini sampai saat ini utamanya oleh kalangan Nahdiyah itu masih diabadikan, masih diberlakukan sistem itu, karena sistem itu sangat efektif sekali untuk menerapkan, untuk memahami, untuk mencerna ilmu yang guru sampaikan kepada sang muta'alim, kepada sang muta'alim. Ya. Nah, di situ dikatakan sesungguhnya Allah tidak akan pernah malu terhadap sesuatu hak yang benar, apakah terhadap orang perempuan yang mempunyai suami dan memandikannya ketika istrinya bermimpi mengeluarkan air sperma. Nah, ini sudah melenceng ini. Nah, mohon maaf, sudah lain pembahasan itu. Ya, yang jelas di sini harus menjaga ayura iya fa'itaqaddamu alaihi biwaridan ma hiya lahu. Artinya ilmu yang tidak diridhoi oleh sang guru ini jangan santri menuntutnya. Kan ilmu itu banyak, ada ilmu ini, ilmu yang menyesatkan dan sebagainya. Dalam sebuah hadis telah diriwayatkan bahwasanya suatu ketika ada seorang lelaki dari sahabat Ansor menjumpai Rasulullah sambil bertanya mengenai sesuatu. Setelah itu datang lagi seorang laki-laki dari Bani Saqif kepada beliau juga bertujuan yang sama. Maka beliau menanyakan sesuatu kepada beliau, maksudnya kepada Kanjeng Nabi. Maka Nabi menjawab, wahai saudaraku dari Bani Saqif, duduklah. Ya. Aku akan memulai mengatakan sesuatu yang dibutuhkan oleh sahabat Ansor tadi sebelum kedatanganmu. Al-Khatib berkata, bagi orang-orang yang datangnya lebih dulu disunnahkan untuk mendahulukan orang yang jauh daripada dirinya sendiri karena menghormatinya. Jadi tetap mengedepankan, mendahulukan orang yang jauh ketika etika dalam majlis untuk mendahulukannya. Bahkan kita dianjurkan untuk mempersilahkan duduk di tempat kita. Kita harus mengalah. Lebih-lebih kita adalah sebagai sohibul bait, sebagai sohibul hajah. Qala al-khatib yustahabbu lisabiqi ayuqaddimah. Nah, ini yang berkaitan dengan tadi itu ala nafsihi maka nawawi ban asa ata'aqqudi hurimatu bihi. Ya. Jadi kalau ada jemaah datang ke suatu majlis dari bepergian jauh, maka kita harus mengedepankan orang yang ghawiban tadi, orang yang musafir tadi. Wa kadzalika idza kana lil mutaakhir hajatahu hajatan dururiyatan wa alimaha al mutaqaddim fa innahu ya'thiruhu. Dan ketika kita kedatangan orang yang lebih alim daripada kita, maka kita harus mendahulukan orang yang alim tadi. Ya, itu etika dalam majlis. Ya, itu yang perlu diperhatikan oleh sang muta'alim atau sang thalibul ilmi.
Wal hadi asyara ayakuna julusuhu baina yadayi syekh ala ma taqaddama tafsiluhu wa hay'atuhu fi adabihi ma syaikhihi wa yuhsaru kitabahu alladhi yaqra'u minhu ma'ahu wa yahmiluhu binafsihi wa la yadha'uhu 'alal ardi halal qira'ah maftuhan bal yahmiluhu biyadihi wa la yaqra'u minhu illa ba'da isti'zanin minasy-syekh wa la yaqra'u inda syughli qalbi syekh aw mamalihi aw ghadabihi aw ghammihi aw nahwi dzalika ya fa iza adzina lahu asy-syekh ista'adza minasyaitonir rajim summa yusammiyallahu wa yahmaduhu wa yusalli wa yusallimu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa liwalidayhi wa limasyikhi wa nafsihi wa lisairil muslimin. Etika yang ke-11 adalah menjaga kesopanan duduk di hadapan ustadz, di hadapan syekh ketika mengikuti kegiatan-kegiatan belajar, dan juga harus memperhatikan kebiasaan di tempat itu, tradisi yang selama ini dipakai. Jadi mbak pepatah Indonesia mengatakan, di mana bumi kita pijak, di situ langit akan kita junjung. Ya. Mun masuk koceng masuk ke kang tengah ajam, ya kotu koceng amunnya ajam. Sebaliknya juga mun ajam masuk ke kerong koceng amunnya koceng. Sebenarnya kayak. Jadi harus mengikuti adat istiadat yang ada di tempat itu sendiri. Tradisi yang selama ini dipakai diterapkan oleh ustadz dan oleh sang pelajar. Santri hendaknya mengetahui akan ustadznya yang hendak membacakan kitab-kitab yang bersama-sama dengan teman-temannya dan membawanya dengan kedua tangannya yang baik, dan tidak boleh meletakkan kitabnya ustadz di atas tanah dalam keadaan terbuka ketika hendak akan dibaca. Ini saja dalam Islam diatur, ya. Untuk apa? Meletakkan kitabnya saja tidak sembrono, ya. Saya buka aki itu ini muka TV, saya sampai tanah artinya kebaki katok disiapkan. Kitabnya harus di atas dengkul kita, ya. Itu ini namanya etika, akhlak, ya. Ketika kita memuliakan suatu kitab, karena kitab ini tidak dikarang oleh orang-orang yang sembrono, ini orang alim. Bahkan lebih-lebih kitab Adabul Alim wal Muta'allim ini bukan hanya alim, al-alamah, wong kang banget alimi, iya. Al-alamah beliau. Diteruskan tidak boleh disimpan di tanah. Bahkan sang santri tadi harus membawa dengan tangannya sendiri, ya. Ia tidak diperbolehkan membaca kitab ustadznya, ya. Tidak boleh membacakan kitab ustadz kecuali atas izin beliau. Mun semakin kadang di kuliah besaki santri andan badan sebenarnya dan badan. Di samping itu sang santri tidak boleh membaca kitab ketika hati sang ustaz sedang kalut, sedang bosan, sedang marah, sedang susah dan lain sebagainya. Ya. Mun tak nyaman pikiran, syekh, guru, diam. Ya. Jangan menambah masalah. Kita harus mempunyai konsep menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, itu sesuai dengan konsep moto yang ada di Pegadaian. Okay. Dan apabila seorang pelajar mendoakan ustadznya, maka hendaklah ia mengucapkan kata-kata mudah-mudahan Allah meridhoi kalian semua, guru-guru kami, pemimpin kami, dan lain sebagainya. Dan semua doa yang diniatkan, yang dibacakan oleh seorang santri, semuanya dikhususkan
untuk kepada gurunya agar gurunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apabila santri telah selesai belajar, tak ada jemaah maksudnya, hendaknya ia juga mendoakan terhadap ustadznya. Apabila santri tidak memulai dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas, baik karena lupa atau karena kebodohannya sendiri, maka hendaknya ustadz mengingatkan terhadap santri tersebut, mengajarinya dan mengingatkannya, karena hal itu termasuk etika akhlak yang paling penting yang harus disampaikan oleh sang guru kepada santrinya ketika santri dalam keadaan lupa. Karena kita tahu dan kita yakin al-insan mahallul khata' wan nisyan, bahwasanya kita manusia ini adalah tempatnya salah dan lupa. Asani asyara ayas bata ala kitabin hatta la yatrukhu abatara wa ala fannin hatta la yashtagila bi fannin akhar qabla ayyatayakkina al-awwal wa ala baladin hatta la yantakila ila baladin akhar min ghairi duratin. Ya fa inna dzalika yufarriqul umur wa yashghilul qalbah wa yudhi'ul awqat wa ayyakuna mutawakkilan fala yahtammu bi amri razzaq wa la yushghilu qalbahu bidzalika. Etika seorang santri kepada pelajarannya yang ke-12, yakni menetapi ala kitabin, menekuni kepada kitabnya, kepada pelajarannya secara seksama dan perhatian, dan tidak pindah pada pelajaran-pelajaran yang lain sebelum pelajaran yang pertama tadi belum kita pahami, ya. Jangan pindah dulu ke materi lain sebelum materi yang pertama disampaikan oleh sang guru itu belum menyerap kepada kita. Tidak boleh pindah baik negara satu kepada negara lain, atau dari satu madrasah ke madrasah lain, dari satu pondok ke pondok yang lain, kecuali dalam keadaan darurat, ya, dan ada keperluan yang sangat mendesak. Karena itu akan menimbulkan berbagai macam persoalan, membuat hati menjadi resah, gundah gulana, menyia-nyiakan waktu dengan percuma tanpa ada hasilnya, ya. Wala yufiu qalbuhu bidzalika wa yajtanibu ala mujalasatil miksar wa ahlil fasad wal ma'asi wal bitalah fa innal mujawarata mu'athiratun la mahalla taraha. Hendaknya seorang santri tadi harus selalu tawakal. Tawakal di sini adalah pasrah akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak boleh istighol. Istighol itu tidak boleh menyibukkan dirinya dengan masalah rizki. Rizki itu sudah ada yang mengatur. Nahnu narzuquka kepada Allah taala. Engkau saya beri. Di sini kata-kata nahnu bani arzuku kata Allah taala. Nahnu berarti hitopnya kepada kita, ya. Hitopnya kepada kita semua dari Allah sebagai pemberi dan kita sebagai penerima itu rezeki. Jadi mau nak muntu jadi kepikiran dunia, saya mikir apa rezeki, saya mikir singa karena bengkang karena pebanyak dua kalau taala jaga malam qiyamul laili seperempat malam adua kalau ta'ala, banyak tahajud nalikan setelah subuh sekitar jam 7, banyak sholat duha. Insyaallah rezeki akan lancar baik, rezeki berupa kesehatan baik yang ada di rumah ataupun yang ada di pondok pesantren itu insyaallah bihaitsu la yahtasib, akan ada rezeki yang tidak terduga. Itu. Nah, itu di sini di makalah beliau
disebutkan bahwasanya ketika santri dalam keadaan menuntut ilmu tak usah neko-neko, jak kepikiran rezeki pun. Jangan menyibukkan diri untuk memikir masalah rezeki. Ya. Permusuhan dan pertentangan dengan seseorang harus kita jauhi. Menjauhkan diri dari pergaulan orang-orang yang ahli dalam hal bicara, ahli kerusakan, mafasid, ahli maksiat, maasi. Harus jauhkan tempat-tempat itu. Dan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dalam hal ini adalah harus menjauhi tempat-tempat pengangguran. Ya. Karena apa? Karena berdampingan dengan mereka, hidup bertetangga dengan mereka, orang yang seperti itu pasti akan menimbulkan akses dan menimbulkan dampak yang tidak baik kepada sang muta'alim tadi. Ya. Selanjutnya yang terakhir yakni wasalisu asyara disebutkan tadi bahwasanya etika seorang santri, seorang thalibul ilmi, seorang muta'alim kepada pelajarannya itu ada 13, yaitu ayyughiba talabah fit tahsilih, yaitu bersemangat, semangat dalam menanggapi kesuksesan untuk mewujudkan pada kegiatan-kegiatan yang positif untuk di masa yang akan datang. Wa yasrifu anhumul humumil musyghilati anhu wa yuhawwinu alaihim mu'minatahu wa yudhakkiru lahum ma istifadahu minal fawaidi wal ghara'ibi ala jihati nasihati wal mudzakarati, yakni harus meringankan biaya. Selain itu santri juga harus membentuk hasil-hasil pendidikannya sebagai suatu nasihat dan peringatan yang berharga bagi dirinya, sehingga ilmu yang ia dapat akan bisa membawa keberkahan, akan menjadi nur, menjadi cahaya, serta mendapat pahala yang sangat luar biasa ketika suatu saat nanti sudah berhadapan dengan masyarakat, sudah terjun di dunia masyarakat. Karena dunia pesantren, dunia pendidikan itu tidak sama dengan dunia yang ada di masyarakat kita. Jadi kadang-kadang kalau ketika kita masih aktif di pondok, di lembaga pendidikan, kita maunya mau begini, kalau nanti suatu saat saya sudah boyong, sudah terjun di masyarakat, saya akan begini, akan begini. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah membalikkan kedua telapak tangan. Ya. Karena di masyarakat, ilmu yang ada di masyarakat itu kadang-kadang tidak akan kita jumpai di pondok pesantren. Oleh karenanya bagi orang yang tidak mampu mewujudkan itu, tidak mampu mengimplementasikan itu, maka berarti ia tidak memiliki ilmu yang mumpuni. Kalau toh memiliki ilmu, maka ilmunya kurang bermanfaat. Mudah-mudahan kita dijauhi dari hal-hal sebagaimana yang disebutkan tadi, yakni ilmu yang tidak malah mudah-mudahan ilmu kita selalu bermanfaat, khususnya bagi kita sendiri dan bagi masyarakat pada umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa man bakhila bidzalika fala yasbutu ma'ahu wa in sabata lam yusmir wa qad kharaba dzalika jama'atun minas salafi wa la yaftahilu minhu bidawamin wa syukrin wa yukrimuhum bi ifsya'i salam wa zuhuril mawaddah wal ihtiram wa yura'i lahum haqqa subhati wal ukhuwati fid din wal hirfah fa innahum ahlul ilmi wa hamalatahu wa tullabihi wa yataghafalu an taksirihim wa yaghfiru zulalahum wa yastur awratihim wa yahkur muhsinahum wa yatajawazu an musiihim. Hal-hal seperti itu telah banyak diuji coba oleh seorang kelompok ulama salaf
Ilmu yang dimiliki oleh santri hendaklah hal itu tidak membuat dirinya menjadi sombong, terlalu membanggakan diri terhadap kekuatan akal yang ia miliki. Bahkan semestinya ia wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengharapkan tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara mensyukuri secara terus-menerus, secara tikrar, tidak putus-putus. Santri hendaknya menebarkan ilmu, menyebarluaskan salam, menampakkan sifat kasih sayang terhadap masyarakat, menghormati kepada yang tua, menyayangi kepada usia yang lebih muda, serta menjaga diri dari hak-hak yang dimiliki oleh teman, oleh saudara, baik seagama maupun tidak seagama. Karena mereka adalah orang yang ahli ilmu, membawa dan mencari ilmu, berusaha melupakan terhadap segala kejelekan-kejelekan mereka, serta memanfaatkan segala keseluruhan, menutupi segala kejelekan mereka dan mensyukuri terhadap orang-orang yang berbuat bagus, orang yang berbuat baik, mengampuni orang yang berbuat kejelekan kepada mereka itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang telah sampaikan tadi, yakni bab 4 abu-abu apa itu, etika tentang seorang muallim, seorang santri kepada mata pelajarannya, kepada kitabnya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi pemirsa sekalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan itu merupakan ketidakmampuan, kedhaifan Al-Hakir Nawawi Shadiq, dan kebenaran itu adalah merupakan fadl minallah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.